Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wika Mardiah. Kali ini aku ingin berbagi sedikit kisah khususnya untuk teman-teman yang dulu mungkin pernah punya masa lalu yang cukup menyedihkan. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and share agar kita dapat terus berbagi hal-hal positif ya. Kadang-kadang kalau buka album lama malah bikin kenangan buruk muncul lagi. Iya gak sih? Bukannya mau baper-baperan, enggak sama sekali. Atau ingin ngajak teman-teman mengingat lagi luka lama, juga gak jadi tujuan dalam audio ini. Cuma pengen ngingetin, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kejadian buruk yang pernah kita alamin. Jadi aku harap setelah ini kita tidak lagi membenci dan lari dari masa lalu yang buruk, tapi menerimanya, mengambil pelajaran darinya, lalu menjadikannya motivasi untuk masa depan. Ini adalah sebuah kisah dari seseorang tentang episode buruk dalam hidupnya. Episode buruk yang saat diingat udah gak menimbulkan sakit. Mungkin gak buruk-buruk banget menurut sebagian orang yang cobaannya lebih berat, tapi baginya ini cukup berbekas. Dan yang penting, saat ia mengingatnya kembali, ada pelajaran berharga yang bisa ia syukuri. Jadi, dia pernah menjadi korban bullying di sekolah. Meskipun saat ini dia enggan menyebut dirinya sendiri sebagai korban. Saat itu, dia dianggap sebagai gadis kampung yang baru datang ke kota. Ya, memang sih. Dia dibesarkan bukan di lingkungan ibu kota yang cukup maju, tapi di lingkungan pedesaan yang saat itu memang belum semaju ibu kota. Semuanya serba baru. Teman baru, lingkungan baru, suasana baru. Dan dia juga bilang, seandainya saat itu nggak ada kejadian yang menyakitkan, pasti dia akan mengingat semua hal baru tersebut sebagai kenangan menyenangkan yang nggak akan terlupakan. Untungnya dia nggak pernah dibully secara fisik sih, cuma secara verbal. Tapi kata-kata bisa jauh melukai dibanding pukulan kan? Kebayang nggak sih teman-teman, kalau kalian dianggap kurang mampu, padahal keluarga kalian sebenarnya mampu. Merasa dianaktiriin sama guru sendiri cuma karena kalian berasal dari sekolah kampung. Nggak disupport buat kuliah di universitas ternama karena kalian bukan anak kesayangan guru. Terus nggak berani ngomong sama teman sekelas karena mereka anak populer, kaya, dan pintar. Nah, itu yang dia hadapi selama 3 tahun di sekolah. Udah gak usah ditanya lagi dia tertekan atau enggak. Tapi saat itu, dia tetap memilih menghadapi kenyataan, bukan lari dari kenyataan. Padahal, bisa aja dia pindah sekolah kan? Konyol sih katanya. Kenapa dia anggap hal-hal tersebut sebagai bentuk bullying atau hinaan saat itu? Padahal di umurnya yang udah 1/4 abad ini, kayaknya hal-hal sepele begini gak akan dia pikirin lagi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan kalau ketemu pelakunya pun akan biasa aja. Udah gak ada rasa sedih apalagi dendam. Nah, disitulah dia mulai paham dan bisa ambil hikmahnya. Ternyata dulu Allah lagi tempa dia. Berlian aja tuh hasil dari batu yang ditempa kan? Ya, batu mulia maksudnya. Mungkin saat itu Allah ingin dia gak jadi anak manja lagi. Butuh apapun minta orang tua. Ada masalah dikit ngadu ke orang tua.
Teman-teman yang udah pernah ngekos pasti tahu lah kan, kalau ngekos bisa banget ngajarin kita mandiri. Putar otak buat ngadepin sesuatu yang udah gak bisa dibantu orang tua. Apalagi kalau ada masalah, gak tega ngadu ke orang tua, takut bikin mereka cemas. Jadinya nguatin diri sendiri. Di situ juga dia sadar bahwa jika dia percaya dirinya gak pantas dibully, maka gak ada seorang pun yang berhak membuli. Ini cuma persepsi terhadap diri sendiri. Akhirnya, setelah dia lolos dari ujian yang dikasih Allah, dan setelah dia menjadi orang yang kuat karena ujian yang cukup berat yang dia hadapi, Allah menepati janjinya. Allah bilang, di balik kesulitan ada banyak kemudahan. Setelah dia berhasil ngelewatin masa-masa sulitnya itu, Allah kasih dia apa yang orang lain pikir dia gak bisa. Allah izinin dia datang ke negeri Sakura yang selama bertahun-tahun dia impikan. Allah juga izinin dia lanjutin kuliah di universitas ternama yang dulu cuma pantas buat anak populer di kelas. Ya, gitu sih teman-teman. Ini cuma secuil kisah yang mungkin gak sekeren kisah Jack Ma, Bill Gates, Oprah Winfrey, dan lain-lain. Tapi aku cuma mau kasih bukti sih, kalau kisah-kisah seperti ini memang ada, dan itu di sekitar kita. Gak cuma ada di biografi orang-orang terkenal. Semoga dengan mendengarkan kisah pendek ini, kita semakin bersemangat untuk memotivasi diri, bahkan dari hal-hal yang menyakitkan. Nah, semoga setelah ini tidak ada lagi teman-teman yang merasa, wah aku korban bullying, wah aku memang gak pantas temenan sama anak-anak populer. Sekali lagi teman-teman, ini cuma persepsi, dan Allah pasti ngasih kita ujian sesuai dengan kemampuan kita. Dan setelah kita melewati ujian tersebut, maka kita akan menjadi pribadi baru yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke, sebelum kalian akhiri audio ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga kita terus dapat berbagi hal-hal positif dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.